Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe taken di antara Nabi Khidir kalian Nabi Sis alaihissalam. Keduanya ini putra kembar dari Nabi Adam alaihissalam, yang kembarannya yang terakhir yaitu yang ke-20. Sedangkan Nabi Sis diberi Allah untuk menguasai alam gaib, dan Nabi Khidir alaihissalam diberi yaitu segudang ilmu. Yang saya tanyakan, kenapa Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup? Karena kehidupan Nabi Khidir sampai sekarang karena minum air kehidupan. Lah, air kehidupan itu apa yang diminum oleh Nabi Khidir alaihissalam? Dan apakah benar Nabi Khidir sama Nabi Sis itu kembar? Kembarannya itu jangka waktunya 3 hari. Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dikatakan hati lewat sirul asror itu sudah berjalan adalah setiap apa kejadian yang dihadapkan Allah terhadap diri kita, hati selalu dengan mudah mengatakan lewat iman di dadamu atas nyatanya Allah yang berperan. Tanda kalau sirul asror itu sudah berjalan, manakala Allah menghadapkan perkara apapun, hatimu dengan mudah menyatakan yang berperan hanyalah Allah. Bapak Ibu, hati tidak mudah untuk melihat Allah secara langsung dalam posisi kejadian berlangsung. Manakala sirul asrornya belum berjalan, hati akan mudah untuk melihat Allah secara langsung tatkala hati sudah berjalan sirul asror. Anda tidak akan pernah menerima, membawa dan menjalankan sirul asror, baik yang ada di muhadharah maupun di musyahadah keliling dunia, tidak akan bertemu kecuali hatimu mengikuti apa yang telah diajarkan di dalam hukum hakikat. Dan ini sudah tertuang di dalam surah Al-Kahfi, ceritanya ketika saat merguruni Nabi Musa terhadap Nabi Khidir. 62 ceritane Nabi Musa
merguru, diperintah Allah merguru nang Nabi Khidir supaya Musa nanti bisa menjadi rasul dan menerima kitab namanya Taurat. Dikongkon ngangsu kaweruh dhisik. Musa dalem kuwi kan dadi nabi nggih. Ben kuwi engko dadi rasul tak angkat awakmu nampa wahyuku jenenge kitab Taurat. Dengan kitab Taurat itu nanti bisa kau ajarkan terhadap umatmu Bani Israel. Sedika dawuh wis kono merguruwa nanggone Nabi Khidir nang Khidir. Terus pundi amri kula saged kepanggih Nabi Khidir diceritakno bla bla bla. Surat Al-Kahfi ayat 62 yang intinya ketika ketemu adalah qala Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Kala dawuh lahu maring Nabi Khidir sapa Musa, Nabi Musa dawuh ngene Musa, hal attabi'uka, bolehkah saya mengikuti panjenengan, belajar nang panjenengan toto ilmu kaweruh yang jenengan lakoni selama ini. Ala antu alimani, supaya panjenengan ngajarke dateng kula mimma ulimta rusdan, yaitu ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ya Allah, dawuh Nabi Khidir, qala innaka lantas tati'a ma'ya sobron. Nabi Khidir jawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar menghadapinya. Wis, berarti jenengan ingkang rawuh teng mriki niki wong sing nekat. Artinya orang yang siap kesabaran ketika menghadapi apa yang dihadapkan Allah. Anda tidak akan bisa sabar Bapak Ibu dalam menghadapi di dalam rumah tangga persoalan yang sangat kompleks. Manakala panjenengan tidak dibekali sirul asrar. Munting-munting. Pirang tahun oleh Anda bertorikoh sampai sekarang sik duweni hasud. Jenengan dodol tempe, kancane dodol tempe rodok laris mawon jenengan hasud. Mana buah zikirmu? Gak iso. Sampai ngetek silit gak iso. Wis. Kula anane berkata seperti ini, adanya berkata seperti ini, pelaku yo. Aku yo korban rek. Padha mbek awakmu. Korban hawa nafsu ya Allah. Oleh sebab itu dulur-dulurku sing ana thariqah, lekaslah Anda mengenal hukum hakikat supaya bisa bertemu sirul asrar. Nabi Khidir sampun dawuh nang Nabi Musa, kuwatasa awakmu ngadepi persoalan apa yang ada pada diriku lewat ajaran petunjuk itu nanti ilmu kaweruh. Musa dawuh Pak,
Jawab ini wenteng. Wa kaifa tasbiru ala malam tuhit bihi khubron. Iki Nabi Khidir. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ilmu kaweruh. Artinya gini, selama atau di bawah orang yang selama orang itu belum memegang sirul asror, bagaimana mungkin kau bisa sabar? Gak iso memenuhi kriteria sabar, mboten saged. Bagaimana mungkin Anda bisa sampai pada tingkatan wusul pada Allah wong sirul asr belum kau pegang? Gak iso. Apapun basis thariqah kita, tatkala dereng memegang sirul asrar tidak akan pernah menghadapi sabar dengan benar. Jari konco-konco, sabar iku ono batese. Ka ono cah ngawur. Mari dicucuk bojone, dicucuk anake. Mari dicucuk anake, dicucuk kabeh. Piye? Gak mari-mari. Musa, bagaimana kau bisa menghadapi namanya sabar? Dirimu tidak mempunyai ilmu pengetahuan kaweruh datang Allah. Ini kalau boleh saya katakan, hei mukhlason kiai syariat, bagaimana kau bisa menghadapi sabar? Wong ilmu tentang sabar kaweruh itu kau tidak memiliki. Padahal Pak, kitab kuning ngomah niku 3 lemari. Ya, 3 lemari kitab tentang fikih, kitab tentang nahwu, sorof, kitab tentang Quran, kitab tentang hadis. Pengetahuan itu tidak menjurus pada pengetahuan yang dimaksud ayat ini. Sing dibutuhno ilmu pengetahuan untuk menghadapi satu kesabaran itu adalah ilmu kaweruh. Wong Jawa Qur'ani mengatakan dinul haq ai dinut tauhid. Iki ana sing kubu nyambut gawe sip-sipan mboten? Mboten iki. Kan sing ana arepe tugas dinas mboten ya. Santai nggih nek ngoten. Oke. Tak critakne iki engko. Basa bahasa Indonesia apa? Setelah Nabi Musa didakwa, dijawab Nabi Khidir, bagaimana kau bisa menghadapi sabar atas opo, atas apa? Pelajaran dari Allah yang dihadapkan. Lah kau ilmu pengetahuan tentang kaweruh enggak ada. Nabi Musa dawuh jawab. Kola jawab sopo Musa, Nabi Musa. Satajiduni insyaallahu syabiron. Ngono ngomongi gampang ya cah. Insyaallah Khidir ngono bahasane. Engkau akan mendapati satajiduni, engkau akan mendapati ngolehi ing ingsun insyaallah ndapati sabiron kesabaraku. Waduh. Wala aksi laka amron, dan aku tidak akan menentang apa yang menjadi petunjukmu dari segi urusan apapun. Nabi Musa itu tak cerita nopo Pak ahli mukasyafah.
Nyun sewu, makhluk gak ono sing wani nempeling malaikat Israil kecuali Nabi Musa. Lho nggih. Cara kene mbah ni korak ngono lho Nabi Musa. Apa tujuane malaikat Israil iku mau nemoni Nabi Musa kate njabut nyawane. Berhubung wong syariat kabeh iku mau gak gelem matek. Hundi ana wong syariat gelem matek, ayo ngaju ngoh. Gak ono. Sampai Allahumma tawil umurona ya Allah, dawakno umurku ya Allah. Jari Gusti Allah, tak dawakno 300 tahun tapi awakmu gak iso lapo-lapo, kembang bayang gelem awakmu. Ngoten niku diparani Nabi Musa. Nabi Musa diparani malaikat Israil sing intine arepe nyabut nyawa. Mbasa kate nyekel ndase ya. Tangane Nabi malaikat Israil dicekel ditempeling sing jenenge ndase sampak pedhot. Kiwir ngono. Dadi malaikat Israil pernah ndase kiwir. Lapor nang Gusti Allah. Lho, aku lali. Kamu kata pesen nih ambek musuh wong sitok iku. Gak gelem, Pak. Ternyata Israil keliru mang durung wayahe wis moro. Ngoten. Nabi Musa iku, Pak ya. Wong ditempeling pisan iku wis gak tangi, Pak. Gak tangi niku bukan semaput, bongko. Iku Nabi Musa. Wa idza batostum jabari. Iku ngelmu mukasyafai ngono. Lah jane sing ge ngantem iku bobote mboten kiloan, Pak. Ton. Wa idza batostum jabari. Gunung Uhud diblekno. Palek ya cemet. Penceng. Bon. Basa ketemu Nabi Khidir, beda, Pak. Beda. Gak sabar gak awakmu sanggup sah. Jenenge padha Nabi kuku-kukuan, Pak nggih. Wis kuku-kukuan. Temen lho kok aku sabar. Temen dijajal ta? Ayo. Dijajal, Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Qala wa init tabaktani fala tas'alni an syai'in. Sah, jika engkau mengikuti aku betul-betul, maka jangan engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Hatta ukhditha laka minhu dzikron. Sampai pada saatnya nanti kuterangkan. Musa jawab, siap. Wis. Arti dingin Pak. Iki sing digelandarsan para mursyid masyayikh Mbah Yai biyen tatkala jelasno ilmu kaweruh gak ono tanya jawab. Gak ono. Santri ku meng dilu ora paham gak paham iku ya dirungokno. Takon itu dipancal, Pak. Berarti nangsal memangnya. Kuwi nek wis tak jekno ngene, ger ojo kakean cocot. Mung suarek saiki, Pak, beda. Kedua, Mbah Yai olehnya menjelaskan ilmu kaweruh itu tidak seperti sekarang. Takwil tok, isaroh tok. Jenengan kali kula niki kengken faham teleka, mboten saged sian. Proses tafakur dhisik untuk memahami dawuh-dawuhipun Rama, dawuh-dawuhipun para
para masayeh. Dadak takok oleh umpama takon diperbolehkan ngoten penak. Beda saiki. Malah dikongkon takon. Wis ta urip jaman jenengan iku jan pawenak Pak ya Allah. Wis takon dulur-dulur sing sepuh-sepuh niki lho ya. Biyen sing ngaji kaweruh ya. Guru-guru akhirat jenengan biyen jawab piye wis meneng. Lha kula masalah tau ngalami dhewe. Tahun 2000 sampai 2005 kalau nggak salah. Santri kula tak jekno ilmu kaweruh tentang isyarat tok. Mbasa ngono tak takoki jangkel 5 tahun. Paham mah. Ngeten, Pak. Takon gak oleh sing dirungokno ngajine ya babakan isyarat tok. Iki proses sejarah umpama tak balik Nabi Khidir, itulah awal saya demo nang Allah. Bahasa sifat basariah saya ngene. Gusti, nek model sistem koyok ngene ora paham. Terus engko nek ketekan mati dhisik ya apa? Aku dicap warina manasikana. Wis engko aku dhewe sing nuntun. Aku lega tapi gak lega. Cara bahasa kasari, kamu nekat ason, tak pisui lho kamu. Ya apa misuwe? Gusti Allah iku. Ya wison awakmu nek pancen kakean cocot, ono sesuatu yang harus kau tebus, bla 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 bla. Sesuatu yang harus kau tebus, bla 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 bla. Gak usah tak ceritake. Akhirnya mulih teko haji 2006 2006 akhir mulai buka gak ledo. Ajarane nek nyeluk aku senes mukhlasan. Si. Grandong, Pak. Si ya apa? Jeneng sampean mukhlasan diceluk Grandong. Grandong ku lak anak putune mak lampir sih. Lak nawamen nggih. Nawamen. Nggih, Grandong. Cilikane ceklane Quran gede muda. Wis. Kita tidak akan sabar, Pak. Tatkala ati dereng melampah sirul asrori mboten saged. Awakmu Musa tidak akan bisa sabar menghadapi kondisi sangka Allah yang dilewatkan saya, sebab awakmu gak ono ilmu pengetahuan tentang kaweruh di situ. Gitu coba mawon. Akhirnya Nabi Khidir dawuh, jika kau mengikutiku, ojo pisan-pisan bertanya atau protes. Hal itu nanti akan ku terangkan jawabannya. Jawabannya ya saiki. Dulu isyarah semuanya, Pak. Akhirnya inilah jawaban. Bentuk jawabannya adalah apa sing dadi maqasidul a'dham nang Allah dibuka blak tanpa isyarah. Paham ya? Iki waktune wis. Jari wong Jawa keleme gabus mumbule watu item. Ya niki. Akhirnya banyak mursid-mursid di YouTube iku sing terang-terangan bahas kakade isyarah yo enek ngono kuwi. Kola wis singkat cerita. Nabi Musa dihadapno pertama adalah bolongi kapal, kedua mateni
arek cilik, anak kecil, ketiga membangun pagar. Ngono iku protes. Saiki tak simpulne. Tatkala pandangan Nabi Musa memakai hukum syariah, pasti tidak terima. Wong kapal yang menghantarkan beliau berdua ditolong, mestinya itu dibantu, kok malah dibocori. Protes. Apa ngeniku? Nyalahno Khidir. Tatkala anak kecil itu tadi enggak nyapo-nyapo, anak kecil yo enggak membunuh, dicekel Nabi Khidir, tak dipeding diputel ndase mate. Nabi Musa protes. Tatkala ada pagar mau rubuh, ditekni protes. Pertanyaannya, mengapa sepanjang sejarah sampai detik ini hukum syariat iku kok yo protes nangone hukum hakikat? Karena iki alasan yang mendasar. Karena hukum syariat iku dasare iku berlaku karena akal. Karena akal, hukum syariat melihatnya hukum dohir. Jelas? Melihat dohirnya, melihat makhluknya. Orang yang melihat makhluknya pasti hatinya mempunyai dzon, prasangka, bahkan iman, yakin yang berperan adalah selain Allah. Wis. Hati yang seperti ini, iman yang seperti ini, miturut pandangan kacamata hukum akhlak ilahiyah, iki iman yang masih syirik. Naudzubillah. Aku bukan nyirik-nyirik lho, enggak ya. Iman sing seperti ini, iman di mana hatimu ada prasangka yang bertausiah depan iku mukhlason makhluk, syirik sampean. Ditotokno pisan ngajine iki. Ditotokne pisan. Lah, bagaimana iman yang seperti itu bisanya kikis dari hatimu? Bagaimana? Yun sewu, persoalan Nabi Musa protes ke Nabi Khidir dalam rangka merguru ilmu kaweruh gagal karena Nabi Musa masih membawa hukum syariat. Tabrakan pun. Anda tidak akan pernah bisa menerima penjelasan hukum hakikat yang disampaikan Allah setiap hari Sabtu tatkala kau masih berpegang teguh hukum syariat sik kok gowo ae. Gak iso ketemu niku. Ini sudah dituangkan Allah di dalam surah Al-Kahfi, ceritanya antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam rangka berguru. Kudu kok parkirna dhisik. Ilmu pintermu tentang Quran, ilmu pintermu tentang fikih, ilmu pintermu tentang hadis, ilmu pintermu tentang alat, parkirin sih. Nek sik kok gawa nang majelis taklim niki gak masuk. Yahjubuhum biilmihim, Allah akan menutup hidayahnya di hatimu lewat ngelmu-ngelmu sing kok pahami kuwi mau. Wis gak bisa. Ibaratnya
awakmu nglebokno banyu nanggone gelas, tutupe sik panggah eneng, tutupnya masih tetap ada di situ, dicuri banyu tetap ra iso mlebu, tidak bisa masuk. Karena tertutup di dalam hatimu ikut dengan ilmu-ilmu yang ada di situ. Jadi alasan yang paling mendasar mengapa Nabi Musa ikut protes, karena Nabi Musa kuat ngejoki hukum syariat. Sementara Nabi Khidir iku ngelakok nih memperjalankan hukum hakikat. Bapak Ibu, ini kalau ditarik dari sisi syariat gak salah Nabi Musa. Syariat loh nggih. Tapi kalau ditarik dari sisi hakikat salah Nabi Musa. Wis akhirnya ya apa? Kala dawuh sapa Khidir, wa ini tabaktani fala tas'alni an sayin. Keliru. Qala hadza firaku baini wa bainika. Nabi Khidir dawuh, hadza utawi wis iki ae iku firakun, perpisahan, baini antara aku Khidir, wa bainika antara dan awakmu Musa. Pisah, Pak. Berarti nek diambil kesimpulan perpisahane gara-gara Nabi Musa gak lulus iku krana ngecoki teguh hukum sarengat. Ngoten. Mestinya iku sampean parkir dhisik, sampean belajar ilmu kaweruh dhisik, njur maksude apa. Ilmu kaweruh iku nek nggawe sistem wasilun, maka syariat mungkuk dadi hakikat menuju makrifat. Di situ nek nggawe sistem majedubun, syariatmu dadi sandal, dibuang jauh-jauh, awakmu laku hakikat tak. Dengan membawa sirul asror saja, urusan fisik jasad iku nyapa wae gak ngereken hukum dohir. Nah, iki sing tabrakan ambek wong sarengat ngoten. Terserah Anda milih yang mana, silahkan. Gak salah sampean milih majedubun, gak salah sampean milih wasiklun, terserah. Ngeten lho, Pak. Lah, apa hubungannya dengan tanda-tanda kalau sirul asror iku sudah berjalan dengan cerita Nabi Musa ambek Khidir? Iku contoh. Seseorang manakala hatinya belum menerima, membawa, menjalankan sirul asror, mesti hatinya itu menuduh, bahkan beriman segala hal sesuatu itu yang berperan adalah makhluk. Wis jelas nggih? Jenengan sing wis nggawa niki, sing wis nggawa sirul asror, mosok pantes karaktere atimu, tobiat atimu padha mbek jaman biyen? Gak pantes. Oleh sebab itu mengapa Allah perintah jenengan diboti ing dalem sasi Rejeb iki, sampai muncul kalimah nek gak iso sedina sewengi ya bongkong. Lah nemen to ngene. Sebab nek dihitung lho Pak, sampean kali kula wis gak ngomong Rejeb lah. Setahun yo pirang dina, dicothik sedina sewengi. Mosok yo eman rek. Cuthikan sedina sewengi dalam 1 tahun. Yang tidak berinteraksi baik zahir maupun batin terhadap selain Allah.
Ngono iku nek sing si abot jari Gusti Allah ya bongko. Wis nemen to Pak ya ngene. Wis nemen. Mengapa di sini ditutup firokun baini wa bainika, perpisahan antara aku dengan awakmu, itulah perpisahan seseorang di mana imannya tidak sama antara nurul iman dan hakul iman. Nyun sewu, yo gak setitik nek bojo sampean ana sing persis ngeten. Ya. Kadang sing wedok sing ana hakul iman, sing lanang ana nurul iman, kadang sebaliknya. Wis kudu pinter-pinter sampean mawon. Waktu ing dalem jalakno hakul iman iku ya apa? Berarti jenengan hidup di tengah-tengah bara api. Dari orang sisi dekatmu kau dihina, kau dicaci, ajaranmu dikatakan sesat dan lain sebagainya. Aku yakin kau akan bisa sabar manakala sirul asrornya sudah berjalan. Fungsi daripada sirul asror adalah hatimu mempunyai satu keyakinan yang kuat, apapun bentuk secara fisik perkara yang dihadapkan Allah, pasti hatimu ada rasa keyakinan yang berperan adalah Allah. Wis saiki nguniku gampang ngomong, ngeklikno waktu saat kejadian iku kok angel iku ya apa? Amriye mboten angel iku dos pundi, Kang? Waktu ketika saat kondisi situasi bersamaan itu hatiku langsung klik, datang Allah. Sebab wa amal arifuna la yarawna li anfusim syai'an. Tondo-tondo wong sirul asrore wis melaku Bapak Ibu, dia itu ketika saat bersamaan dengan takdir lebih-lebih yang rapenak, ati iku selalu tidak menuduh yang berperan makhluki, bal yusyahiduna annal fa'ilahu Allah ta'ala. Balik dia yakin kuat perannya adalah Allah. Tak duduno rahasiane Gusti Allah dawuh mulai 17, 17 dina 3 dina sedina suwengi bongko iku mek tujuane ngene, awakmu cek gampang klik langsung saat sikon itu datang. Iku tujuane. Kita nggih. Jadi sabar itu akan tertanam dengan sendirinya. Tal asrornya sudah berjalan. Urusan sirul asror gak katik Allah sir gak ada masalah. Gak ada masalah. Dini langsung sirul asror mending ngonten gak usah Allah. Nek panjen wis kadung kulino, kadung terbiasa Anda di situ, ya udah langsung aja. Bahkan ono sing fana udzikri langsung ingsun Allah. Rasa ning ati niku teng mriku. Ya wis langsung ae ning kono. Lah nek ning ngarepmu gak usah nggodhok, gak usah ngene kopi, langsung ombe aja digecok. Allah ya Karim. Wis gak katik nggodhok sampean niku wis gak katik nggodhok langsung ae lam. Mosok kopi digodhok maneh. Nek wis tutuk kuno lah lapo. Katik sampean iki mang giringan maneh. Ora usah. Ini pemantapan tentang sirul asror ya. Kulo tidak mewajibkan harus di pondok, ndak. Di rumah, Pak. Khusus jenengan iki lho sing wis beat, yang sudah paham tentang sirul asror, tolong sekali lagi
minimal sedina sewengi ae lho. Ojo gembul ambek bojomu. Mosok sak wulan dijokok sitok gindil lu sik berat, Pak. Gak kelan sedina sewengi nek ya apa sih? Sampai tak kon kelon nang Allah sedina sewengi mosok ya. Nek sampean yang jari Gusti Allah bongko. Kasar nggih Gusti Allah nggih. Lho di situ lho. Karepe iku mboten ngasari jenengan demi sayangi Allah rohime dateng jenengan asline. Wis. Dadi nek wis setiap sikon iku datang hatimu saat itu juga klik Allah, berarti tertanda sirul asrar sudah berjalan. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait tanda-tanda sudah berjalan atau belum tentang zikir sirul asrar pada diri jenengan. Dan itu diceritakan Allah di dalam surah Al-Kahfi mang, ya, nyeritani tentang perjalanan Nabi Musa merguru nang Nabi Khidir kita. Dan di situ gak ketemu, Pak, gak ketemu sebab Nabi Musa fanatik betul tentang ilmu syariat. Sebab menungso iku kadang fanatik ilmu syariati ndugi atau dari madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi dan lain sebagainya. Bisa terjadi seperti itu. Tapi perlu diingat, ketika satu hamba bisa menerima ajaran dinul haq ini, Pak, tidak angger manungso. Itu Pak ya. Tidak semua manusia mau menerima ajaran ini. Apa alasannya? Hanya satu. Karena di dalam hatinya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Karena dia telah terpengaruh dengan ilmu-ilmu pengetahuan tentang dunia. Makanya ning Quran, sapa sing orang pertama menentang ajaran Muhammad, dijawab ahlul kitab. Ahli kitab iku wong sing cerdas, wong sing ngawalim, wong sing wis tah wah iki lho Pak, wong wah iku pertama wong sing menentang. Ojo maneh cara zaman saiki tingkatane Nabi Musa ya, nabi padahal ya, iku wae nentang. Apa maneh nisore nabi yang klebu dalam ahli kitab. Sadare Nabi Musa iku ya langsung diajar Allah ketika saat Nabi Musa iku munggah ning bilwadil muqaddas tua. Gusti Allah langsung mengajarkan, tidak melalui Khidir, langsung mengajar Nabi Musa tentang ilmu kaweruh iki. Akhirnya Nabi Musa pengen ketemu Gusti Allah, tapi ning kuno jawabane di dalam surat At-Toha Nabi Musa semaput. Artinya siapapun Anda bisa sampai pada Allah tatkala wis gelem mateni akunya hamba ning bumi humul. Bahasa semaput iku adalah hilang akali. Bahasa hilang akal, hukum dohir sudah tidak berlaku kembali alias diparkir. Nek selama sih muncul gak iso, Pak. Oke? Ada yang baru ditanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek Tamlet Abi, di dalam pengajian dan pembelajaran tauhid
dan hakikat yang Abi sampaikan selama ini, kami berkewajiban untuk bertajalli, yaitu menghilangkan akunya diri dan menetapkan akunya Allah. Pada awalnya dalam bertajalli, di dalam perjalanan aktivitas dan kegiatan sehari-hari, terdapat sebuah pemahaman di dalam hati bahwa saat makan maka Allah yang makan, saat tidur maka Allah yang tidur, saat bekerja Allah yang bekerja, saat sholat pun Allah yang sholat, saat berzikir Allah yang berzikir. Hal ini menimbulkan kontradiksi dan perlawanan di dalam hati yang menghasilkan kebingungan yang begitu amat dalam. Karena Allah berdiri sendiri, Allah juga tidak bersekutu dan berserikat dengan apapun. Setelah lama itu terjadi, kontradiksi perlawanan yang menimbulkan kebingungan di hati, di dalam hati muncul pemahaman bahwasanya saat kita bertajalli menetapkan akunya Allah, maka nama makhluk sebagai pelaku sudah tidak ada. Nama aktivitas yang dilakukan sudah tidak ada. Nama kejadian sudah tidak ada. Yang ada hanyalah sifat wenangnya Allah. Jadi saat bertajalli kita juga harus menghilangkan makhluknya, aktivitasnya, dan kejadiannya. Apakah yang saya pahami demikian sudah benar dalam pandangan tauhid dan hakikat? Saya mohon penjelasannya, Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterangkan rujukan ini dari sebuah kitab Sayyid Ahmad Ibnu Athaillah di dalam kitab Sarhul Hikam. Qala dawuh sapa beliau, iki dawuh sing langsung saking hadratillah, isine dawuh ngene, tondo dikatakan di makom musyahadah, makom makrifat Allah atau tajalli adalah la ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat, yang menghadap, yang dihadap, dan perkara untuk menghadap, semua itu fana. Bener, leres pengetahuan yang panjenengan dapatkan di situ, sehingga bila mana boleh dikatakan itu sifat jaiznya Allah. Bahasa lebih ke dalam mana lagi, kalau sudah tidak ada sebutan apapun, apa yang kau sebut, Anda tidak akan bisa menyebut, Anda pun tidak bisa menggambar, Anda pun sudah tidak bisa mengangan-angan, karena Anda sudah tidak ada. Leres, akhirnya disederhanakno biar bisa diterima, itu jadi sifat wenangnya Allah. Nggih, leres. Kula niki wekdal ngaji nduk endi ya? Munggah titik ora wani. Masalahnya yang kami hadapi sik lagi lulusan TK. Piye yo ngono. Lulusan TK niku Pak nggih. Makolane dalile jos nggih.
jos. Yiska adoh ambek Nabi Musa. Nabi wae iki. Lho. Nabi Musa. Wong kita sik kiai langgar. Awak dhewe iku sik kiai langgar. Ojo maneh kiai langgar. Wong Nabi Musa protes. Dados leres Pak ya. Penemu panjenengan wau Pak Arif leres, dan Anda olehnya bisa menemukan pemahaman itu dikarenakan Anda mempraktekkan untuk bertajalli. Iki lho sing tak omong ngene. Tatkala kau sudah diwejam guru akhirat kang rupa manungsa, disebut mursid. Nek aku kan mursal. Dikatakan mursal iku golek tantangan ae. Senengane dilokne wong. Wis. Iku jenengan mendapatkan satu kefahaman pengetahuan tentang ilmu kaweruh. Ketika panjenengan iku menjalankan ilmu kaweruh yang berupa uzlah, zuhud, 4 perkara yang kami sebutkan, iku langsung Allah iku meletakkan waridnya dalam hati jenengan. Sebab ana sing ini tak duduna pisan babah lah, tak buka rahasia. Gus matur suwun kula sampean bimbing terus waktu uzlah nggih sampean parani. Tak kandhani. Goblok, aku iku turu. Iku Gusti Allah sendiri yang mengutus waridnya, malaikatnya untuk membimbing jenengan perkara mukhlason iku ndekok. Turu lho ya nggih. Maka nenek anak mursid dawuh, awakmu iku tak sawang teko doan, taek. Lho mboten niku. Senes. Ngapunten ya. Iki tak ngomong cara asli kejujuran di tengah kejadian. Aku lho turu cah. Enggak, ngene kok ana sing gak percaya ngian lewat WA. Estu wong jenengan kok rawuh dep-depan nang aku wajangi wajah sampean. Gusti Allah iku apa ra iso ngongkon warite mendoraiku. Saged mboten? Saged. Ngono kok nuduh aku, maksudnya ya apa? Maksud pelajarane ana kono aja ndelok makhluke dulur. Gunane apa jenengan tak kongkon ngecoki sirul asrar, yang pada intinya sirul asrar itu melihat Allahnya, supaya tidak melihat aku mukhlason, aku malaikat ya. Warid cek aku Allah ngoten lho karepe. Diuji Gusti Allah lewat mendo-mendo. Ngono ana sing gak percaya ngian. Tenan. Wong pundak kula sampean pok-pok, kula niku asale ngantuk. Dadi mboten ngantuk rumangsa sampean awasi. Kula niki lho turu ket sore. Dadi gak ana ceritane makhluk iku mau ngiting mboten, ya ta? Dadi iku Allah nek cara proses syariat Allah ngutus warite entah mendo sapa wae, kadang mendo Mbah Hamid, kadang mendo Mbah Wali Sunan Kalijaga dan lain sebagainya. Duduk wonge mukhlas, wong klasen turu. Ya juagongan ambe arek-arek. Lah apa aku blakraan tutuk kono iku. Mboten tak tegesno kaya ngene iki supaya panjenengan iku karena membawa sirul asr supaya melihat yang berperan hanyalah Allah. Ngoten lho dulur. Dadi mboten mursid manungsa iku enggak. Walaupun lah mursid manungsa iku nduweni tingkat tinggi kemukasyafahane. Wah, tambah adoh ngeten iki. Sampeyan tahu krungu
Apa jeneng Rega Sukma niku? Tahu nggih? Itu pun hanya ruhnya, bukan jasadnya. Bukan jasadnya, ruhnya. Memang gambare koyok sak jasate. Tapi ruhnya lewat apa? Lewat iman rasa mang sambung nang Gusti Allah, ngeklikno nang kunung. Ngono lho. Duduk perkorone wujud wong dohir mboten. Dan itu tidak penting bagi panjenengan sebagai salik pelaku suluk untuk nuju wusul, tidak penting. Sing penting mek situ tok. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalaha. Wis gejok ana rapet taline Allah ning atimu kuwi. Iku tok. Sing tali iku ora bisa putus. Nek pancen putus, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Nek waktu sepi bersenono. Ibarat cara jagate ati mari klebon perkara resekan, habis kemasukan perkara resekan yaitu makhluk. Fasabbihu, ketika waktu sepi yo bersihkanlah dengan cara kembali maneh sirul asrar. Ngoten nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berita ikut Gus, Nggih. kalau pernah sharing kali yang ada zikir yang lebih tinggi lagi dari sirul asrar katanya begitu. Nggih. Yaitu zikir hamba yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah dipukul sampai berdarah, diludahi, diapapun nurut karena dia mengaku dirinya hamba sebagai abdinya Allah. Meskipun dimalini istri, malini siapapun juga kita tetap menganggap diri kita adalah hamba, adalah babuni Allah. Apakah itu benar Gus? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya benar. Ya. Iki prosesnya Pak ya. Di dalam golongan am, golongan syariat kita mengenal dan diajarkan zikir jahri yang mempunyai pengertian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki diucapkan di lisan. Kita cukup berkeyakinan, beriman bahwasanya Tuhan iku Allah. Wis. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita dikenalkan di syariat hanya itu. Lewat mazhab apapun panjenengan kali kula niki hanya dikenalkan zikir jahr. Wis. Naik satu langkah lagi, kita masuk di daerah thariqah. Iki syariah. Kita naik tingkat lagi di dalam thariqah. Mengenallah kita zikir sirri, zikir di mana hanya diucapkan di hati, tapi di situ masih ismudzat, kita masih panggil-panggil nama Allah. Allah, Allah, ono sing Allah, 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 gak katik wis saenake udele terserah.
Bahkan di situ pasti diwajibkan entah 1 hari 1 malam dzikir sirri niku kudu dilakoni 10.000, ono sing 1000 dan lain sebagainya. Udah. Kedua, dzikir ini masih panggil-panggil nama Allah, belum masuk di ranah zatnya Allah. Ini miturut sepengetahuan saya, ketika dari thariqah satu ke thariqah yang lain masuk melebu, sepengetahuan saya di situ. Saya berani mengatakan itu karena saya juga terlibat di situ. Udah. Naik tingkatan yang ketiga yang kita temukan di dalam hukum hakikat. Di situ muncullah dzikir disebut sirrul asror. Di dalam rahasia itu ada rahasia lagi. Di dalam hati dzikir sir, di dalam hati ada hati lagi. Itulah yang disebut al-iman. Dzikir sing dzikir iman. Wong Jawa gak usah angel-angel disebut dzikir rasa. Akhirnya diterangno di dalam sirul asror. Di situ kita melewati pertama syu'arul basiroh atau rasa. Dzikir ini sudah tidak terucap. Disebut dzikir di sini, pengertian dzikir yang sebenarnya apa? Hati sudah tidak ragu lagi, alias yakin bahwasanya yang berperan terhadap apapun itu hanyalah hidup ataupun Allah. Disebut syu'arul basyiroh, hatimu harus bisa merasakan bahwasanya hidup itu wujud sing duwe jeneng Allah. Bukan hidup itu sebuah sifat. Hayat itu memang sifat. Tapi maksud daripada hidup di sini bukan sifat tapi wujud Allah. Bukanya adalah lewat syu'arul basyiroh. Setelah syu'arul basyiroh, rasa atau iman di sini, lanjut ke tahapan yang kedua adalah ainul basyiroh. Ain, opo ainul basyiroh itu? Melihat. Dikatakan melihat berarti tutupnya hati sudah terbuka. Saya akan bisa melihat tutupe gelas dan mengatakan wujudnya tutupe gelas yo ini tatkala perkara yang tadinya menutupi mata saya sehingga gelap dengan tutupnya gelas itu harus hilang. Mata hati yang menjadikan gelapnya hati terhadap wujud Allah yang disebut masiwallah, perkara selain Allah, yang awal prosesi nafsu membawa mata udunya sehingga menjadi hubbud dunya, akhirnya masuk di dalam syahwatud dunya, hati telah tertutup, akhirnya hati disebut hati yang buta.
Ini semuanya harus lepas. Tutup-tutupnya hati, yang menutup hati itu harus lepas. Mula sangka kuwi sampean wajib pegatan. Habis bercinta terhadap nafsu lewat kesenangan dunia, Anda harus pegatan dengan urusan dunia, baru sampean iki merajut untuk bercinta kepada Allah. Lah, hal ini hanya dituangkan ajarannya di hukum hakikat. Sirul asrar hanya Anda ketemukan di dalam hukum hakikat. Jadi sirul asrar lewat syu'arul basyiro ini sebagai awal membuka pintu hati sampeyan yang menjadikan tutupnya hati. Lewat proses jenengan iki zikir setiap saat dan waktu tanpa ditentukan tempat ataupun waktu, tanpa ada hitungan. Ini untuk melogrokkan, apa melogrokkan ini? Meruntuhkan tutupnya hati dalam hati kita masing-masing. Setelah su'arul basyirah itu dianggap Allah sudah cukup, maka terjadilah kelas yang kedua, ainul basyirah. Anda akan bertemu, dikatakan bertemu terhadap wujud Allah. Pertanyaan, apakah ruh ini melihat wujud Allah? Dijawab tidak. Kalau ruh itu masih sebangsa dikatakan makhluk, maka ruh iki nama hilang, Allah hilang, mata untuk melihat Allah juga hilang. Itulah yang dimaksud kul huwallahu ahad. Akhirnya kelas yang ketiga, pintu yang ketiga, opo disebut hakul basiroh. Apa itu? Dalam hati sampan wis gak mamang maneh, sing peran iku mung Allah. Wis gak mamang. Oh iya, aku iki urip Allah sebetulnya. Bukan perkarane ruh ngaku-ngaku dadi Allah, bukan ngaku-ngaku dadi Tuhan, tidak. Bahasa etikanya dalam hatimu itu sudah tidak ada lagi yang berperan itu makhluk. Kalau hati sudah terkondisi seperti ini, tatkala Anda ada di jalan, ada yang nyebrang dadak, sampai mesti ngerem dadak. Saat itu koneksi antara ruh dengan Allah yang disebut makrifat, Anda pasti guyu. Orang ngamuk-ngamuk, pisu-pisuan, enggak. Iki nek wis ati betul-betul sirul asar melampah lo ya. Boten delok makhluk yang berperan, oh Gusti Allah nyebrang. Lah penak ta ya? Duduk perkara nih Gusti Allah iku, oh jeneng Gusti Allah nyebrang kan ilang ya ndak. Hati sampean jelas ndelok ning kono, ya Allah. Gusti Allah iku lucunya nih. Ya Allah. Oke. Ketika sudah hakul basiro, inilah akan ditutup zikir yang nomor sekawan adalah fana'u zikri. Jenengan sudah longguh di sini Bapak Ibu, ya mesti gak iso jenengan muling-muling. Muring-muring. Makanya Rasulullah ketika masuk di dalam kaum Taif, ngajarna ilmu kawarruh atau ilmu syariah, di situ tidak hanya mendapatkan beliau itu cacian, tidak, siksaan. Diantem kontori unta, diantem batu, ya Allah. Tidak menjadikan Rasulullah itu mau muring-muring karena melihat Allahnya. Loh, tapi saat durung teng mriku sebelum di situ Rasulullah pernah loh, Pak.
diilingno Gusti Allah. Ini Muhammad, janganlah kau bersedih ketika ada umatku yang menolak ajaranmu. Berarti Nabi Muhammad pernah bersedih. Artinya itulah proses bentuk kita. Awalnya itu kita belum maksimal sirul asrar, nggih, kala-kala nyawang perane makhluk. Saiki tes-tesan, Pak. Ya gak apa-apa sampean tes-tesan mlebu nang lokalisasi. Iku Gusti Allah iku. Kira-kira iso apa gak? Nah, nek sampean mlebu masjid gampang mawon. Ya, perkara-perkara maksiat kira-kira atimu sik ingkar napa mboten? Wis kare ndelok. Iku ya perlu ngoten niku. Atau melihat kondisi di manalah ada perbuatan yang zalim, kira-kira hati iki sudah yakin iku Allah ataukah malah goyah. Nah, iku ya kanggo ngetes mutu sirul asrarmu. Jadi benar Pak, di atas sirul asrar itu ada namanya fana'u dzikri. Cuman bisanya sampai ke fana'u dzikri prosesnya dari sirul asrar. Sirul asrar menyimpan pembersihan. Ikulah sing kula maksud proses tahalli untuk bisa sampai tajalli. Memang kalau sudah di fana'u dzikri wis gak ngaku maksum, wis maksum ya mboten saged, Pak. Mboten saged. Jenengan iki terus apabila tidak cocok ikut terus anti sampean protes nang Allah mboten saged. Enggak iso. Lah inilah yang dimaksud Rasulullah itu kalimat sallu kama raaitumuni usolli. Gini iki maksudnya itu. Iso awakmu sadurunge sedo, bisa kamu sebelum meninggal di dunia ini ganti alam, dirimu sudah mencapai tingkatan yang seperti ini. Sebab ketika di alam berikutnya kau tidak akan menemukan hal seperti ini. Karena di dunia adalah merupakan satu mazra'atul akhirah. Ya, mazra'ah, lapangan. Cara gampangane kesempatan Anda untuk diuji kesetiaan Anda pada Allah. Satu, kedua, hanya di dunia inilah Anda akan menemukan sang pembimbing. Ini kan sejarah Nabi Adam aja. Ketika saat Nabi Adam iku mau sudah ratusan tahun di dunia, Gusti Allah dawuh, Adam, sendika dawuh, aku pengen balik nang negeri asalmu surga musyahadah. Awakmu lak wis ruh bedane toh antara ning musyahadah ambek ning muhadharah iki dunya. Nggih, ning dunya kula nek gak nyambut gawe sik gak iso mangan. Ning dunya kula niki ya Allah isine hasud, isine apa gelo teh. Dewingi gara-gara turus 5 senti tukaran. Gara-gara kursiku diserobot juniorku, padahal aku ngenteni suwe. Ati loro, aku senior kok gak didelek kursi, dadi ngene sirek. Subhanallah. Wis kasut terus. Oh ya wis, tapi ana syaraté Dam. Sendika dawuh, das pundi syaratipun Gusti? Awakmu kudu nrimo ajaraku. Sing ajaran iku ora pernah ning donya iki digawa sapa wae. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Inggih, fatalaqa mongkon rimo sapa Adam, sapa Adamu Nabi Adam, mirrobin rimo saking pangerane Adam
nrimo apa kalimatin piro-piro ilmu kaweruh sangka Allah. Itulah ajaran dinul hak, dinut tauhid. Loh ngono. Kuwi nek gelem nampa iki terus nglakoni fataba alaihi maka kesalamudham sing ana kaitane ambek roh mangan buah kuldi, sing ana kaitane ambek jasad nglakoni maksiat tak ngapura. Fataba alaihi maka Allah mengampuni seluruh kesalahan dan dosa Nabiullah Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Nggih. Akhirnya berlakulah uzlah. Mboten sedina rong dina, Pak. Puluhan tahun. Jenengan wenak mung pirang tahun. Insyaallah. Wa qala aidan wa kafir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa kafir lan ngapus sing nglogrokno sapa Gusti Allah. Wa kafir angkum sayyiatikum saking kesalahane roh iku mau. Jadi hijabe ati, hijabe roh dilogrokke Allah. Karena dia sudah tidak hanya menerima tapi juga mengamalkan. Lah ngoten ta? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ngampuni dosamu, dosa nyenuk, dosa ngutil, dosa wis sembarang sing kok anggap dosa gede, logrok di ngapura. Jadi segede apapun, sebesar apapun dosamu, jikalau Allah mengapura, mengampuni, itu menjadi cewilik mungguhi Gusti Allah. Terus terakhir dipeseni, la tusyrik billahi syai'in syirka la dzulmun azim. Nek wis kaya ngono dam rungokno kupingmu. Nggih. Ojo mbaleni maneh gak. Siap. Di saat itu juga, detik itu juga, akhirnya Allah memangkatkan. Ngerti memangkatkan? Memberangkatkan Adam ikut terhadap Allah. Pertama biruhin fakot, dengan rohnya aja. Cara bahasa Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Setelah itu berdakwah terhadap anak putune, habis itu mangkat kesempurnaan ma'a jasadihi, beserta jasadi. Nah, akhirnya ketika itu gas, sampean kalih kula niki kudu nggelar ilmu iki nang anak bojo. Wis. Jadi betul di atas Sirul Asr ada zikir lagi. Sirul Asr itu 3 macam, 3 kelas. Setelah melewati 3 kelas, akhirnya masuklah terhadap zikir fanaud. Zikir nek wis teng mriku entek wisan. Entek dalam arti jenengan iki wis ana makom jam'i, tinggal sampean iki kari menggedekan, membesarkan ma'rifatmu nang Allah, yang dari fana sampai ke bakok, yang dari mahfud sampai ke maksum. Oke, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus mukhlason ingkang kula hormati, kula badhe tanglet perkawis sahadat Rasul inggih menika menyekseni Muhammad sebagai utusan Allah. Niku hakikate dos pundi, sekaligus hakikat syafaatur Rasul ing dinten kiamat. Niki hubungannya kalih Sirul Asror niku pundi? Nggih, matur suwun.
terkait masalah syahadat penyaksian terhadap Rasul Muhammadur Rasulullah. Kedua adalah syafaat. Ngeten Pak, Muhammad secara syar'i itu adalah Ibnu Abdillah. Sing dimaksud syahadataini, syahadat sing nomor loro secara kacamata syariat maksudnya Ibnu Abdillah. Perlu diketahui, syahadat itu persaksian. Persaksian akan sah tatkala yang menyaksikan betul-betul tahu siapa yang disaksikan dalam konteks atas kewujudan. Misalkan aku diceritani teman saya, Son, kui tak kabari yo, ono opo. Ning perapatan bypass iku mang jam 4 ono kecelakaan. Kamu kok roh? Saya ada di sana. Mobil di depan saya itu remnya blong, gak kena direm. Akhirnya lampu merah mestinya dia itu berhenti, gak bisa berhenti, nyelonong. Akhirnya terjadilah laka. Ngerti laka ya? Laka itu kecelakaan lalu lintas. Nek laka bahasa Arab, laka untuk kamu. No. Wis, aku diceritani koncoku. Aku percaya. Mergae konco saya, teman saya tidak pernah bohong sama aku. Terus mutu persaksian teman saya dengan saya itu beda, Pak. Beda sekali. Kalau teman saya dia menyaksikan sendiri, dia bersaksi itu benar. Karena dia tahu kejadian. Kalau saya belum benar karena katanya. Coba di sini ada yang pernah punya perkara dihadapkan hakim enggak? Ada. Jadi saksi gitu aja. Bagaimana bingungnya sampai ditanya hakim sebagai saksi, wong sampai katanya bingung Pak. Gak iso cerita sing detail nggak bisa. Tapi bila mana saksi itu tahu kejadiannya sampai detail bisa. Nyun sewu. Jamaah ono sing tahu di BAP polisi enggak? Karena perkara. Tak dudono pintra kaya apa awakmu goblok dadak. Ngerti goblok dadak? Ngene, Pak. Umpama kula maling. Fakta di lapangan, alat bukti saksi ada. Aku mengelak gak iso, Pak. Gak iso. Masih pintra kaya apa? Goblok dadak. Gak iso, Pak. Yo mending wis diakoni ae cek gampang prosesnya ndang mulih lah ngono to. Cek gak berlarut-larut. Kedua, wong kita berani bertanggung jawab, berani berbuat harus bertanggung jawab seperti itu. Yus kaya aku ben wani ngerusak ya kudu wani ngelakoni lah ngono. Ya wis, masa lalu biyen pun. Nyun sewu, ada dua saksi di sini. Ya. Saksi saya itu bersaksi ada kecelakaan jam 4 itu gak sah. Karena saya katanya. Kata siapa? Muhammad ibnu Abdillah itu adalah Rasulullah. Tabi'in. Lah wis bener ta nggih?
Wes bener kalau Ibnu Abdillah itu adalah Rasulullah, Nabiullah akhirul zaman, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah itu. Wes yakin, Pak. Lho ngene iku sik kurang bener. Jarene bener sik kurang bener. Karena apa? Karena kita tidak bisa menyaksikan sendiri. Akhirnya kami tidak bisa mendetail. Akhirnya Allah memberikan solusi terhadap umatnya supaya bisa melihat langsung. Sedangkan umat yang sesudah para sahabat ini enggak menangi. Lewat apa? Surah Al-Kahfi ayat 110. Kul, katakan Muhammad, innama ana, utawi angin pestine utawi saya iku basarun mislukum, sama dengan kamu, sama makhluknya. Berhubung di syariat tidak mengerti maqasidul a'dham Muhammad, maka sampai detik ini, zaman ini, bersaksinya itu hanya katanya. Biar gak katanya, maka hukum hakikat lewat Al-Quranul Qadim itu memberikan penjelasan Muhammad iku makhluk. Ya, makhluk. Endi? Ya raimu kabeh iki. Fisik, ya, termasuk makhluk. Di dalam makhluk kan ahadiyah tuh Pak, iku makhluk iku. Makhluk, di dalam makhluk isine malaikat, jin, iblis. Di dalam makhluk isine menungso, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk surga, neraka, apapun, alam barzah, apapun takdir, semua kebuku makhluk. Loh, sampai harus yakin bahwasanya Muhammad makhluk iku Rasulullah, diperintah Allah. Aplikasinya di mana? Biar sampean tahu, ketemu langsung. Ya wujud dohir sampean iki bisanya kesini karena Rasulullah, diperintah Allah. Di sing merintahno hidup dalam diri sampean rupa buku irodah sing belum jadi takdir kekarepan ning ati sampeyan, wujude kodok rupa takdir wujud sing ana kene mau. Berarti dohir anggene bisa mlampah koyoke iku krana dikongkon Gusti Allah. Iki hakikat lho ya. Tapi aja diartekno aku iki Muhammad ibnu Abdillah, duduk gendeng. Bukan. Paham ya? Kul innama ana basarum mislukum. Aku iki padha rek ambek awakmu, padha manungsane. Ojo pisan-pisan nyembah nang aku, muja-muji nang aku, sembahlah, puja-pujilah sapa sing tak puja. Berarti balik nang Gusti Allah. Enggak pernah Rasulullah itu ngongkon muja nang beliau, enggak pernah. Enggak pernah. Itu secara hakikat aturannya enggak boleh, Pak. Jenengan iki muja nang podo-podo menungso. Sebab sampean iki nek esih ning ati ana puja nang menungso podo-podo makhluk, ning ati sampean iku secara hakikat ditengarai masih ada syirik. Sebab mujamu iku karena sesuatu. Sesuatu yang kau anggap lebih apa? Lebih eksklusif. Sehingga muncullah bahasa puja itu di situ. Tadi kan sudah saya katakan, iman dalam hati miturut pandangan hakikat yang sudah berjalan sirul asrori, tidak boleh ada penyono bahkan keimanan
yang berperan semua itu selain Allah. Harus hanya Allahnya. Harus niku. Atau dalam ayat Allah mengatakan perkara selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Iku pengertiannya ono endi? Padahal nyun sewu ngombe asale ngelak dadi gak koyok-koyok kan ono manfaate ta ya. Lah pengertiannya ayat selain Allah tidak ada manfaat nekakno mudarat iku sing piye? Iku kondisi hatimu nek wis ono ahad. Baru tahu. Oh iya ya, selain Allah iku fana. Selain Allah itu enggak ada manfaatnya, gak iso nekakno mudarat juga. Wis iku Muhammad. Jadi jenengan harus bisa menyaksikan dohir iki berangkate obahe sebab dikongkon Gusti Allah. Wis nek wis kaya ngene tunggalno syahadat loro iku. Piye Muhammad ambe Allah iki amre dadi ahad iku piye? Tunggalno cek disebut sebagai syahadat ahad, syahadat tunggal. Iki ya berangkati kudu lewat sirul asror baru ning musyahadah. Wis, kedua tentang syafaat. Bagaimana kita mensikapi tentang syafaat? Kalau kita masih menganggap dan melihat selain Allah, termasuk kepada Nabi Muhammad, itu pasti kita mempunyai satu keyakinan bahwasanya, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, bahwasanya Muhammad makhluk itu bisa mensyafaati umatnya. Sehingga banyak makalah yang disampaikan. Bacalah sholawat terhadap Rasulullah biar mendapatkan syafaat. Apa sih syafaat itu? Pertolongan. Saiki kalau kita tarik dari sisi hakikat bagaimana? Siapa yang memiliki syafaat? Anda tidak boleh menyebutkan selain Allah. Gak oleh ono ati mempunyai keimanan selain Allah, gak oleh. Terus bagaimana menyeimbangkan hukum syariat dan hakikat supaya tidak tabrakan dengan orang syariat? Lah ngono nggih. Akhirnya muncullah kalimat lantaran. Lah ngoten nggih. Dadi si ono koneksi ati nang Allah. Tapi bahasa dohir gak apa-apa. Awakmu ngomong syafaat iku sangka Muhammad tapi maksud hatimu adalah Allah. Enggak apa-apa. Supaya rahasia yang ada di dalam tidak didengar oleh orang luar. Sebab rahasia ini didengar apabila orang luar, maka khilaflah orang luar itu nanti. Biar gak khilaf, iya syafaat Kanjeng Nabi ning ati sampean maksude bukan nabi makhluk iku, tetapi Allah. Iki bisa kau lakukan tatkala Anda itu sudah ke ahad. Ngaten lho Pak. Ana sing meksa ngeten iki. Coba ditokno jarawet. Wonten sing maksa. Ya gak nyalahno aku. Satu contoh al-khalat, ya dah. La fi jubbati illallah. Ning jero sarungku iki mung Allah. Ana al-haq. La fi jubbati illallah. Ana adalah Allah. Di dalam jubahku itu cuman Allah. Lah iki nekat jenenge Pak. Membawa rahasia di dalam dikeluarkan. Akhir kempiung no mboten? Kempiung. Sesiti Jenar juga begitu. Kempiung. Lah, ambre gak kempiung ya apa? Giringen umat iku sing apik. Sing halus ngiringe. Kadang-kadang digiring niku sing halus kadang ya ora gelem kok.
Ya, ya itulah fakta di lapangan seperti itu. Jadi syafaat itu hak milik Allah. Padha mek ngene lho, Pak. Gaya sampean nyawangin dugi pundi. Nek nyawangin dugi syariat ya mesti sing di syafaat iku Rasulullah. Nek gaya sampean ningali dugi hakikat ya jelas ngomong Allah. Gak iso enggak. Karena dalam hatimu sudah kefanaan perkara selain Allah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe taken di antara Nabi Khidir kalian Nabi Sis alaihissalam. Keduanya ini putra kembar dari Nabi Adam alaihissalam, yang kembarannya yang terakhir yaitu yang ke-20. Sedangkan Nabi Sis diberi Allah untuk menguasai alam gaib, dan Nabi Khidir alaihissalam diberi yaitu segudang ilmu. Yang saya tanyakan, kenapa Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup? Karena kehidupan Nabi Khidir sampai sekarang karena minum air kehidupan. Lah, air kehidupan itu apa yang diminum oleh Nabi Khidir alaihissalam? Dan apakah benar Nabi Khidir sama Nabi Sis itu kembarannya itu jangka waktunya 3 hari? Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning dunya iki ya, ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Aku ngomong ning dunya. Di dunia ini ada hati yang mati, sehingga ada yang mengatakan batang urip. Ada hati yang hidup. Iku tembung sanepan kabeh. Dan itu wejangane guru biyen ngono kuwi tentang ilmu kaweruh. Jenengan kali kula bingung. Piye to maksude batang urip? Ana istilah mati sak jerone urip, urip sak jerone ngelu maneh iki. Wis. Bapak Ibu, di dalam surah Al-Baqarah dikatakan sejarah wong sing mati syahid iku ngene. Jangan kau kira dia mati walaupun mati. Dia sebenarnya adalah hidup. Bapak Ibu, betul Nabi Khidir sampai detik ini masih hidup. Iku maksudnya dalam hati sampean, oleh karena sudah meminum ma'ul hayah, air kehidupan, hatimu, rohmu iku hidup tanpa mengenal mati. Roh atau hati yang hidup itu hati yang bagaimana? Terus yang dimaksud ma'ul hayah, air kehidupan iku air yang dos pundi? Rasulullah dewi lho Pak, iku nyanepakno, mengisarahkan tentang ilmu pengetahuan, ilmu kaweruh. Sanepane hadis iku ngene. Innama bu'ithu li utammimma makarimal akhlak. Siji,
aku tidak akan diutus Allah ke bumi kecuali menyempurnakan akhlak manusia. Lah akhlak yang ada hubungannya dengan ibadatul jawareh, jasad iki yang dikemas di dalam ilmu syariah. Akhlak ilahiyah yang kedua yang berkenaan dengan ibadatul atau ibadatul qalbiyah, ibadah sing bangsa roh utawa bangsa ati. Iki dikemas di dalam ilmu hakikat. Iku lakuni roh untuk nuju makrifat. 1. 2, Rasulullah juga mengisarohkan utlubul ilma, utlubu donyu priya sira, belajar sira al ilma ing ilmu. Walaupun adanya ilmu itu ada di negeri Cina. Waktu kau lahir sampak dumugi luang landak utawa mati. Nek durung ketemu ilmu kau weruh ojo mandek. Iki isyarah. Cuman sing kopior, ngerti kopior? Hati kita sebagai umat yang tidak peka. Mboten pekok lho ya. Tidak peka dengan isyarah-isyarah dari Rasulullah. Lah nyapa adu-adu tutuk Cina iku, Pak? Kalau boleh saya katakan, andai kata ilmu itu ada di hati seseorang yang kau anggap orang bejat, sampai menganggap orang itu bejat macam-macam, karena intoleran dengan hukum syariah. Ya, kita menganggap mereka itu tidak pernah sholat. Kita menganggap dia itu orang yang macam-macam, welek ngoten loh. Kalau toh ilmu itu ada di situ, wajib bagi Anda untuk berguru terhadap beliau. Wis sampak mati dikongkon niku dikongkon ngapurih ngelmu kuwi apa? Kuwi sampai kapanpun umurmu. Nek durung temu ngelmu kuwi, wajib awakmu itu mencari ilmu itu. Cuman oleh karena keterbatasan tafsir di dalam muhakamah inilah akhirnya tidak bisa membedah maqasidul a'dham utawa makhlus sahidnya, inti dari dawuh-dawuh itu. Ini hanya bisa kau ketahui di dalam tafsir mutasabihat. Baru ketemu. Oh, ngoten ta. Nah, prosesnya adalah ilmu, ya ta? Itulah yang kami maksud ma'ul hayah, air kehidupan, ilmu sing kanggo nguripno atimu sing bongko. Bisa. Itulah ilmu kaweruh. Setelah ilmu iku kau dapatkan, setelah ma'ul khayah didapatkan oleh Nabi Khidir, maka diunjuk nang Nabi Khidir. Jenengan laksanakan petunjuk-petunjuk ilmu itu, termasuk Anda disuruh untuk al-juhdu bil am ma'al khos. Diperintahkan untuk melakukan zuhud secara umum maupun khusus. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Dan ini juga berlaku pada Kanjeng Nabi Muhammad. Endi dibahas? Akhirnya nggih umat iki pelo kabeh tentang ilmu kaweruh. Ya Allah, nemen rek aku ngomongi Mang rek. Ngeten iki nawa mawon. Wis gak mentas. Yes. Kalau itu sudah diminum, maka kekalah.
Sing jenenge Nabi Khidir iki maksudnya rohmu itu hidup tenan. Dengan ilmu amal iki istiqomah, maka ibarat laksana ma'ul hayah, air kehidupan diunjuk diminum oleh Nabi Khidir, kekalah, enggak mengenal mati, Pak. Sing mati iku jasate pindah pindah ngalam dan begitu seterusnya. Mari ngalam dunya, ngalam barzah, ngalam kebangkitan, ngalam penghisapan, ngalam surga mriko. Wis itu pindah-pindah mawon. Jadi yang dimaksud ma'ul hayah adalah ilmu iku mau. Sebab dengan ilmu itu akan mendatangkan pengetahuan hatimu terhadap Allah di dalam jalan yang benar. Sehingga di situ dikatakan innallaha sak temene Gusti Allah huwa ya Allah iku Rabbi pangeranmu wa rabbukum ya pangeranku sira kabeh, pangeranmu sira kabeh, pangeranku dan pangeranmu sira kabeh. Oleh karena itu fa'buduh, ombenen ma'ul hayah iki kuwi cek genah lakumu. Nek kuwi selenggah teng mriku hadza utawi iki iku lenggahmu yang ada di fa'buduh iku siratul mustaqim. Awakmu wis mlaku wat siratal mustaqim, yaiku surga bahasa syariate, yaiku musyahadah. Ngaten. Terus yang ditanyakan lagi tentang Nabi Sis, apakah kembarane ikut telung dino? Niki khilafaini, ada persulayan dua makalah. Ada yang makalah mengatakan 3 hari, ada yang makalah mengatakan 7 hari. Tetapi dalam satu waktu itu ngoten loh. Cuman ngenten bagi kita Allah itu ngembarno awakmu si A si B untuk tobat, untuk nerimo nang ngersane Allah iku macam-macam. Ada kalanya ketika saat hari ini ajaran ilmu kawruh didatangkan, Anda belum lahir. Artinya Anda belum sadar. Sadare menunggu mbok 3 dina, mbok 7 dina ngangen-ngangen ambek kate turu. Iya bener mengane arek gendeng iku. Iya. Arek gendeng kae. Wis akhirnya sadar. Loh, itulah yang ku maksud kembar teng mriku di situ, sadare antara ajaran dengan ruhmu itu bersamaan itu. Lah ngeten iki mboten sami, kadang saknalika itu langsung dheweke iku mang sadar. Artinya kelahiran telah datang. Kelahiran sing tak maksud itu adalah kefitrahan hatimu, itu lewat ilmu itu akan datang pada saat itu. Nggih, ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus. Nggih. Setahu saya di surga itu ada 2 istana, yaitu istana Firdaus dan istana emas. Istana Firdaus itu tempatnya ada di atas bukit atau di bawahnya pohon cemara 7. Sedangkan istana emas itu tempatnya ada di surga tingkat 7 atau di atas gunung yang paling tinggi sekali di Jannatul Firdaus. Kedua istana itu sama-sama besarnya, megah, indah sekali.
Istana tersebut mengeluarkan sinar cahaya yang warnanya kuning, yang bisa dilihat dari segala penjuru alam surga maupun dunia. Senang sekali melihat istana-istana itu. Yang saya tanyakan ialah, apakah di surga itu masih ada istana lagi selain istana Firdaus dan istana emas? Seandainya ada istana lagi, apakah namanya istana itu? Dan tempatnya ada di sebelah mana? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anyar-anyaran Anda jadi wong sing sugih, ya, iku iso bisa beli mobil Avanza rasane penak apa ora? Penak, nikmat. Udan yo gak kudanan, panas yo gak kepanasan. 1-2 tahun bisnisnya melampah, ganti ndukure Avanza, Innova. Ketika Anda masuk di dalam kelas Innova, sampen iku iso bedakno bagaimana tumpakane Avanza dengan Innova. Pasti dalam hatimu ngomong, bicara, oh enak Innova, ya mesti ayo larang Innova. Wis bisnisnya terus diunggah nih Gusti Allah. Akhirnya tukulah mobil Alpa-Tekah. Ya, wis dijajal. Oh, ono kacake. Terus di dalamnya ya lebih elek, lebih bagus daripada yang lainnya. Iki nek ngomong ngomong istana mau ya. Kalimat istana itu siapapun yang melihat pasti senang. Banget nggih. Situasi di dalam mesti menyenangkan. Gak ono njuru istana ono gandrawone, mboten nenten. Nek nang kuburan petang-petang baru ada gandrawone. Orang yang masuk dalam istana, kalimat istana itu identik perkara yang menyilaukan, menggembirakan. Oke. Setelah beberapa tahun ganti mobil. Duguri Alpa-Tekah iku, Pak. Volfire. Beda maneh, regane ya beda. Anda mulai menikmati dari Avanza sampai dumugi notoke mengopo? Fire. Iku pasti Anda bisa mensikapi mana yang lebih nyaman. Ya. Tetapi ingat ya. Kalau kenyamanan perkara urusan dunia masih disenggol dalam sarengat, sekalipun iku mang surga, sekalipun ya, itu sebenarnya Anda banyak lalainya. Waktu sampai numpak Avanza, apa maneh ni sore Avanza sing gelodak-gelodak. Sampai jelas waspada. Krono montore moro menggok dewi ngono. Waspada, gak ngantuk. Boso sampean, bos, mang apa boso mang? Setelah Anda menikmati di dalam kelekan mobil yang lebih lek, penak, ngantuk sampean. Apa maneh sampean dilewakno tol. Anda kebanyakan tidak waspada. Ini menyimpan pengertian apa? Ngeten, Pak. Jangan terlebih dahulu girang. Girang itu apa?
senang. Jangan terlebih dahulu senang apa yang dihadapkan Allah, kesenangan dunia itu. Justru kebanyakan ini dipergunakan nafsu untuk melalaikan hatimu pada Allah. Akhirnya kui enggak waspada. Dulu di sini, Pak. Lah, apa yang ditanyakan dengan istana Firdaus dan istana emas tadi, pertanyaan apakah ada istana yang lebih daripada itu? Ada. Terus namanya apa? Wis, kalau toh tingkatan di musyahadah iku ngepol adalah maksum. Iki pol-polan maksum ya. Pol-polan maksum. Maka Anda jangan pernah lalai dengan apa yang dihadiahkan Allah, sehingga apa? Dari semua amaliyah yang endingnya katanya ke istana itu, akhirnya zong. Ingat, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Ingat, setiap amal iku nek gak ana wujude rahasane ikhlas ditolak. Selama amal iku mang isih rumangsa awake yang berperan, yang beramal di hadapan Allah ditolak. Tidak akan pernah Anda masuk terhadap istana Firdaus yang dimaksud, terus lagi istana apa? Istana emas atau istana maksum, nggak iso. Apa maneh maksum? Jangankan ke maksum, ke fana atau ke kamil pun tidak akan pernah bisa.